Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Pratini dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan kesehatan jiwa pada berbagai zaman dan juga membahas mengenai model kesehatan jiwa menurut Peplau. Baiklah, langsung saja, yaitu ada sejarah kesehatan mental zaman purba. Sejarah kesehatan mental dimulai pada zaman prasejarah saat manusia masih belum mengenal budaya modern dan minim logika. Zaman purba menjadi titik awal kesehatan mental manusia yang mulai mendapatkan perhatian. Penderitanya dianggap sebagai manusia yang sedang mengalami gangguan supranatural seperti kutukan, pengaruh roh jahat, hingga guna-guna dari manusia lainnya. Penanganannya tak lain juga dilakukan dengan metode serupa. Jika penderita tak mampu keluar dari gangguan tersebut, ia akan dibunuh atau dibiarkan, sehingga lambat laun penderita akan meninggal dunia. Dan yang kedua ada sejarah kesehatan mental peradaban awal manusia. Zaman semakin berkembang, begitu pula peradaban manusia saat ini memasuki 5000 sebelum Masehi hingga 500 Masehi. Meski penderita masih terkadang dianggap memiliki gangguan supranatural, namun mulai bermunculan berbagai teknik penyembuhan. Hal ini yakni seperti pengobatan dari tukang sihir, munculnya upacara dan persembahan. Ilmu kedokteran yang berkembang di dataran Mesir, Persia, Cina, India, hingga Yunani juga mulai berperan penting. Hippocrates pada awal 460 sebelum Masehi menjelaskan, gangguan mental tak lain berasal dari sebab natural. Hal ini menyebabkan penderitanya harus menjalani serangkaian kegiatan seperti diet, mandi, dan sebagainya. Glanus, yang juga merupakan seorang ilmuwan, mulai meyakini jika gangguan tersebut dapat diakibatkan dari emosi manusia, sehingga timbullah berbagai gangguan jiwa. Dan yang ketiga ada sejarah kesehatan mental abad pertengahan. Namun, perkembangan kesehatan mental pada abad pertengahan justru mengalami kemunduran, bersamaan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Zaman yang disebut dengan abad gelap ini menganggap jika penderita kesehatan mental harus disembuhkan dengan mantra atau serta jimat. Doktrin, demologi atau kekuatan setan berkembang kembali hingga membuat peradaban kembali meyakini penderita gangguan jiwa sedang menerima hukuman dari Tuhan. Dan penderitanya pun kembali mendapatkan perlakuan buruk dan tanpa pengobatan. Penderitanya justru akan dihukum, disiksa, diusir, bahkan dijual kepada orang yang memiliki kekuasaan. Dan lanjut saja ada yaitu keempat, sejarah kesehatan mental abad ke-8. Menginjak abad ke-8, sejarah kesehatan mental kembali berkembang secara positif. Ajaran berbagai agama dan kepercayaan mulai meningkat, termasuk pandangan manusia terhadap kesehatan mental dan penderita gangguannya. Salah satunya yakni agama Islam yang mulai memunculkan teori psikiatri dan pengobatan bagi penderita gangguan jiwa. Hal ini seiring munculnya berbagai penemuan yang berkembang di dunia psikologi muslim dan kedokteran Islam. Bahkan, rumah sakit psikiatri mulai dibangun khusus penderita gangguan jiwa di daerah Persia, Rahazes, dan Baghdad. Dan yang terakhir ada sejarah kesehatan mental abad ke-20. Abad ke-17 hingga ke-20 kian memunculkan berbagai penemuan positif dari kesehatan mental dan penderita gangguannya. Semula gangguan jiwa dipandang dari sudut demologis, kini berubah dengan pendekatan ilmiah di mana penganggapnya sebagai penyakit. Hal ini didukung oleh berbagai gerakan para ilmuwan yang melawan terhadap pemasungan para korban gangguan jiwa. Sebut saja seperti Prancis yang memelopori pendekatan humanis, Inggris yang mendirikan York Rectorat, serta Amerika Serikat yang mendirikan rumah sakit mental modern. Nah, itulah pembahasan mengenai kesehatan jiwa dimulai dari sejarah kesehatan mental zaman purba, sejarah kesehatan mental peradaban awal manusia, sejarah kesehatan mental abad pertengahan, sejarah kesehatan mental abad ke-8, dan yang terakhir sejarah kesehatan mental abad ke-20. Nah, lanjut saja kita akan membahas mengenai model teori keperawatan jiwa menurut Peplau. Menurut Peplau, konsep model ini kelainan jika seseorang biasa muncul akibat adanya ancaman. Ancaman tersebut menimbulkan kecemasan. Ansietas timbul dan alami seseorang akibat adanya konflik saat berhubungan dengan orang lain. Nah, berdasarkan teori ini, klien adalah individu dengan kebutuhan perasaan dan keperawatan adalah proses interpersonal atau terapeutik.
Ada 6 peran perawat menurut Peplau. Di antaranya yaitu adalah 1. Pendidikan atau pendidik, yaitu perawat memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada klien yang berada di bawah tanggung jawabnya dan juga sebagai contoh dalam lingkungan tempat tinggal. Dan yang kedua ada narasumber, yaitu perawat memberikan informasi-informasi yang lengkap yang dibutuhkan oleh pasien, baik informasi yang mengenai administrasi rumah sakit maupun tindakan medis yang akan dijalani oleh pasien. Dan yang ketiga ada peran perawat sebagai penasehat, yaitu perawat memberikan nasihat-nasihat kepada pasien, utamanya yang telah merasa berputus asa dengan keadaannya, sehingga pasien ini memiliki semangat untuk hidup dan harapan untuk sembuh. Dan yang keempat ada pemimpin. Peran perawat sebagai pemimpin yaitu perawat yang berperan sebagai ketua dalam suatu tim kerja perawat yang mengatur tugas perawat-perawat yang masuk dalam timnya. Dan yang kelima adalah ahli teknik. Peran perawat sebagai ahli teknik yaitu bertugas untuk memperbaiki alat-alat keperawatan yang rusak. Dan yang terakhir ada pengganti. Peran perawat sebagai pengganti maksudnya bertugas untuk mengganti jika saja ada perawat yang tidak bisa melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal atau sakit. Baiklah, yaitu ada juga permasalahan yang mengakibatkan gangguan interpersonal. Ansietas berat yang disebabkan oleh kesulitan mengintegrasikan pengalaman interpersonal yang lalu dengan yang sekarang. Ansietas terjadi apabila komunikasi dengan orang lain mengancam keamanan psikologis atau biologi individu. Teori dan gagasan Peplau dikembangkan untuk memberikan bentuk praktik keperawatan psikiater. Penelitian keperawatan tentang kecemasan, empati, instrumen perilaku, dan instrumen untuk mengevaluasi respon verbal dihasilkan dari model konseptual Peplau. Dalam permasalahannya, interpersonal seseorang individu akan menampakkan perilaku, di antaranya merasa tersaingi, merasakan kecemasan yang berlebihan, senang menyendiri, dan enggan untuk membicarakan permasalahan yang dialaminya. Ada peran perawat dalam melakukan terapi, yaitu ada 1. Share anxieties, atau berupaya melakukan sharing mengenai apa-apa yang dirasakan klien, apa yang biasa dicemaskan oleh klien saat berhubungan dengan orang lain. Dan yang kedua ada terapi as empathy and relationship, atau perawat berupaya bersikap empati dan turut merasakan apa-apa yang dirasakan oleh klien. Dan yang ketiga ada perawat memberikan respon verbal yang mendorong rasa aman klien untuk berhubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir ada terapi penyelesaian masalah kejiwaan interpersonal. Ada beberapa proses terapi menurut konsep teori ini. Di antaranya adalah ada 2, yaitu 1. Feeling courage. Feeling courage yaitu terapi yang berupa membangun rasa aman pada klien. Perawat sebisa mungkin dalam terapi ini membuat klien merasa aman. Sebagai contoh, perawat mengatakan bahwa klien berada di tempat yang aman dan tenang, tidak ada yang menyakitinya seperti apa yang dipikirkannya. Dan yang kedua ada Trusting Relationship and Interpersonal Satisfaction. Trusting Relationship and Interpersonal Satisfaction yaitu terapi yang menjalin hubungan yang saling percaya dan membina kepuasan dalam bergaul dengan orang lain, sehingga klien merasa berharga dan dihormati. Dan yang terakhir ada tahapan interpersonal menurut Peplau dalam keperawatan. Pada fase ini ada 4, yaitu ada fase orientasi, fase identifikasi, fase eksploitasi, dan fase resolusi. Dan yang pertama ada fase orientasi. Pada fase ini perawat dan klien masih sebagai orang yang asing. Pertemuan diawali oleh pasien yang mengekspresikan perasaan butuh perawat dan klien melakukan kontra awal untuk membangun kepercayaan dan terjadi proses pengumpulan data. Pada fase ini yang paling penting adalah perawat bekerja secara kolaborasi dengan pasien dan keluarganya dalam menganalisis situasi yang kemudian bersama-sama mengenali, memperjelas, dan menentukan masalah untuk ada setelah diketahui. Diambil keputusan bersama untuk menentukan tipe bantuan apa yang perlu dilakukan. Dan yang kedua ada fase identifikasi. Fase ini fokusnya memilih bantuan profesional yang tepat pada fase ini untuk merespons secara selektif ke orang-orang yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dan yang ketiga ada fase eksploitasi. Fase ini fokusnya adalah menggunakan bantuan profesional untuk alternatif pemecahan masalah. Pelayanan yang diberikan berdasarkan minat dan kebutuhan dari pasien.
Pasien mulai merasa sebagai bagian integral dan lingkungan pelayanan. Pada fase ini, pasien mulai menerima informasi-informasi yang diberikan padanya tentang penyembuhannya. Mungkin berdiskusi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada perawat, mendengarkan penjelasan-penjelasan perawat dan sebagainya. Dan yang keempat ada fase resolusi. Terjadi setelah fase-fase sebelumnya telah berjalan dengan sukses. Fokus pada fase ini mengakhiri hubungan profesional pasien dan perawat. Dalam fase ini perlu untuk mengakhiri hubungan terapeutik mereka, di mana pasien berusaha untuk melepaskan rasa ketergantungan kepada tim medis dan menggunakan kemampuan yang dimilikinya agar mampu menjalankan secara. Baiklah, itu saja model keperawatan menurut Pepla. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.